Jadi sumber daya IP ini adalah sumber daya yang terbatas di seluruh dunia. Halo sahabat Inti, bersama saya Nur Nadia Islamiyah. Kali ini kita akan membahas mengenai internet di Indonesia. Hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Syarif Lumintarjo selaku Kabid Koordinator IDNIX. Selamat siang Pak Syarif. Ya. Bisa diceritakan sedikit Pak mengenai latar belakang Bapak dan perjalanan karir Bapak hingga dipercaya untuk mengemban posisi saat ini? Ya, terima kasih Mbak. Jadi memang saya itu sudah sekitar 20 tahun ya di dunia telekomunikasi. Saat ini pun saya sekarang masih menjabat sebagai Direktur Utama dari PT Palaparing Barat. Yaitu proyek strategis nasional yang membangun jaringan tulang punggung serat optik nasional Palaparing Paket Barat. Salah satu program pemerintah untuk mengurangi kesenjangan digital. Kemudian dari 2021 adalah karir pertama saya ya, kalau bisa disebut karir ya, di Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Waktu saya ditunjuk oleh Ketua Umum APJI saat itu, Bapak Muhammad Arif Angga, menjadi Kabid Indonesia Internet Exchange dan Data Center. Nah, saat ini masuk ke periode kedua nih, jadi 2021 sampai 2024, kemudian 2024 nanti sampai 2028. Nah, 2028 saya dipercaya lagi oleh Bapak Muhammad Arif Angga menjadi Kabid Koordinator IDNIX dan infrastruktur di APJI. Baik Pak. Kira-kira Pak, peran utama IDNIX dalam mendukung pengelolaan sumber daya internet itu seperti apa sih Pak di Indonesia? Ya, jadi sumber daya IP ini adalah sumber daya yang terbatas di seluruh dunia. Jadi kalau misal teman-teman ya pengen masuk ke dunia digital atau dunia cyber, itu pasti akan membutuhkan IP address atau nomor protokol internet bahasa Indonesianya. Jadi dunia cyber atau digital transformasi itu tidak mungkin terjadi tanpa adanya nomor protokol internet atau IP address. Nah, saat ini IP address yang ada di Indonesia atau kita sering disebut sebagai NIR ya, National Internet Registry, itu di bawah pengelolaannya dari APJI atau kita sering sebut dengan IDNIX. IDNIX adalah Indonesia Network Information Center. Sehingga semua ekosistem digital di Indonesia tidak hanya anggota ISP ya, tapi juga misal seperti konten atau mungkin hosting provider atau siapapun itu. Ada fintech, kemudian ada government yang akan membuat sistem mereka itu digital, itu pasti akan membutuhkan nomor protokol internet, dan semuanya sekali lagi dikelola oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Lalu bagaimana sih Pak peran IDNIX dalam membantu dan mempercepat pemerataan akses wilayah 3T atau wilayah terluar yang tertinggal? Ya, jadi secara simpel gini, anggota APJI adalah sebagian besar ya, 1.500 lebih adalah anggota penyelenggara. Nah, anggota penyelenggara ini tentunya yang mendapatkan tugas berat lah ya untuk melakukan penetrasi internet di seluruh Indonesia. Jadi mereka sendiri atau teman-teman ini, mereka lah sebagai garda terdepan dalam tugas membuat masyarakat Indonesia itu dapat mengakses internet. Nah, IDNIX sendiri sebagai pengelola IP address tentunya akan mengelola atau memberikan alokasi IP address kepada para pengusaha internet itu, gitu. Karena mereka kelak nanti akan di depan. Sebetulnya kita harus berterima kasih sama teman-teman anggota APJI nih yang sudah berusaha menggelar jaringannya ke sampai pelosok-pelosok daerah 3T sebetulnya. Lalu mengenai banyak pihak yang menyebut bahwa IX sebagai salah satu tulang punggung untuk konektivitas dosmetik di Indonesia. Bisa dijelaskan secara sederhana apa itu IX dan mengapa perannya itu sangat krusial di Indonesia? Nah, jadi secara simpelnya gini, IX itu ada singkatan Internet Exchange lah. Kalau di Indonesia itu namanya IIX, Indonesia Internet Exchange. Jadi bayangkan antara semua operator, semua ISP dan semua content provider itu ngumpul di satu tempat. Jadi di satu tempat tersebut ada yang melakukan interkoneksi dengan memberikan bandwidth dan yang butuh bandwidth.
antara yang memproduser menciptakan konten dan yang membutuhkan konten ada di situ semua. Nah, itulah dia peran internet exchange. Jadi kalau kita bayangkan mungkin seperti tempat pertukaran data itu seperti terminal lah, Indonesia Internet Exchange itu. Kita bisa bayangkan tanpa adanya terminal tentunya orang jadi kalau mau berangkat dari satu kota ke kota lain harus langsung ke alamat yang dituju. Ini kan enggak kan? Kalau misal saya mau ke Yogyakarta misal dengan kendaraan umum atau dengan pesawat, tentunya kan saya ke bandara udara atau ke terminal. Baru dari situ akan diantar melalui bis besar atau pesawat ke bandara tujuan. Baru setelah sampai situ kita bisa ke tujuan kita. Nah, kurang lebih Indonesia Internet Exchange seperti itu cara kerjanya. Dan ini sudah lazim ada di setiap negara atau ada di ekosistem internet di mana Internet Exchange itu sangat berperan penting. Nah, dulu Mbak, waktu belum ada local Internet Exchange, kalau saya mau berkomunikasi antar ISP itu harus ke internasional dulu. Dulu itu semua connect ke Singapura dari Indonesia, karena Indonesia pada tahun 98 atau 98-an ya, semua internet itu dari Singapura. Nah, pada saat antar ISP ini mau berkomunikasi, itu harus ke Singapura dulu ibaratnya. Tidak ada yang lokal. Nah, waktu itu para foundernya Abji itu membuat suatu Internet Exchange yang dinamakan Indonesia Internet Exchange, sehingga apabila ada user yang dari sesama orang Indonesia itu tidak perlu ke Singapura dulu, tapi lokal. Nah, perkembangan saat ini adalah kita sudah fokus tidak hanya kepada Jakarta aja, kita juga mengembangkan 14 kota lain itu untuk Indonesia Internet Exchange yang di lokalnya. Gitu. Jadi sekarang kita malah fokus di level provinsi karena nggak harus semuanya traffic itu ke Jakarta. Ada aja misal kayak traffic ISP Surabaya yang nggak perlu ke Jakarta, ya sudah nggak usah ke Jakarta, tapi dia cukup di Surabaya aja. Apalagi dengan bandwidth yang sudah sangat besar seperti saat ini. Sekedar informasi aja, traffic Indonesia Internet Exchange saat ini itu sudah mencapai kurang lebih 13 terabit per second. Berarti adanya program IX ini sangat memudahkan warga Indonesia untuk menjangkau internet ya Pak ya? Ya, tentunya melalui anggota ISP Abji ya, gitu loh. Sehingga kualitas internetnya jadi lebih dekat ke konten dan latensinya juga lebih baik, kemudian bandwidthnya juga lebih besar apabila mengakses konten-konten yang lokal. Kira-kira apa aja sih Pak tantangan dalam mengajak lebih banyak ISP, khususnya kan tadi berada di luar-luar kota besar gitu. Ya. Nah, untuk bergabung dalam mengembangkan program IX ini gitu. Ya, jadi program IX ini ada satu yang sangat dibutuhkan oleh para anggota Abji, yaitu konten. Nah, kita harus tahu nih Mbak, sebagai asosiasi penyelenggara jasa, anggota kita itu sangat mencintai user, pengguna, dan mencintai konten. Jadi kita berada di tengah nih, karena kita tugasnya menghubungkan antara konten ke user kita. Sehingga perkembangan Indonesia Internet Exchange itu tidak terlepas dari yang adanya konten. Jadi banyak, sebagian besar ya, anggota penyelenggara itu mengharapkan adanya konten yang sering diakses oleh usernya itu mendekatkan diri ke Internet Exchange yang ada di provinsi atau di lokal. Nah, ini memang menjadi tantangan buat asosiasi karena jatuhnya kayak chicken and egg gitu loh. Jadi apakah mau ada usernya dulu baru konten, atau ada konten usernya baru datang. Nah, ini menjadi tantangan dari asosiasi untuk bagaimana caranya supaya konten-konten yang sering diakses oleh oleh user itu ada di IX lokal. Kira-kira strategi apa Pak yang dilakukan IDNX atau Abji untuk mendorong partisipasi mereka gitu? Ya, dengan mempermudah ya. Kalau sekarang itu Abji punya program untuk mempermudah konten itu supaya bisa connect ke IX yang ada di lokal wilayah. Contoh misal, konten itu sebenarnya tidak hanya konten-konten yang kita kenal, seperti kontennya Meta, mungkin TikTok, mungkin Facebook, mungkin Google. Tapi ada konten-konten lain yang dihosting oleh kayak akademis, universitas, bisa connect ke Indonesia Internet Exchange atau Diskominfo setempat, di mana mereka memiliki pelayanan berbasis elektronik, itu supaya lebih cepat lagi diakses oleh usernya, itu bisa aja connect ke Indonesia Internet Exchange. Nah, itu mau coba asosiasi melalui Open Policy Meeting namanya, itu untuk membuka
agar supaya non ISP itu bisa connect ke Indonesia Internet Exchange dimanapun dia berada. Jadi kita mengajak mereka itu supaya connect gitulah, supaya kontennya di Indonesia Internet Exchange itu semakin banyak. Baik, terima kasih atas pemaparannya Bapak Syarif Lumintarjo. Oke.